Salam lestari bumi. Ibu Bapak yang sangat berbahagia, hari ini hari Senin tanggal 26 Februari 2020 adalah hari yang sangat istimewa karena pemerintah menetapkan Hari Peduli Sampah Nasional. Wow, apa kabar semuanya? Baik-baik ya? Di hadapan saya banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa ya, dari berbagai lingkungan. Dan ini suatu kebanggaan kami mengundang ibu bapak yang luar biasa dalam acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu selamat datang dalam webinar Mendulang Emas dari Sampah. Wow. Luar biasa, luar biasa. Ibu bapak luar biasa malam hari ini. Sampah seringkali menjadikan sesuatu yang dibenci, dibuang, nggak berharga. Tetapi apa hubungannya dengan mendulang sampah? Ayo, mari kita mengikuti webinar sampai selesai, karena kita akan diberi pencerahan oleh penggiat lingkungan, Ibu Ruth Nehemia. Halo Bu Ruth Nehemia. Screen-nya di highlights. Dan juga tukang sampah pedasi, Bapak Melo atau Melando Tambupolo. Ya. Selamat datang Pak Melo. Bapak orang yang keren. Sebelum acara ini kita lanjutkan. Ya, Ibu Ruth, apa kabar? Kita akan mengundang seorang Bapak Insinyur Yakubus S. Wibowo selaku pengarah acara dan juga koordinator More Ministry Nasional. Pak Yakubus, ini waktu Bapak untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih. Yes. Salam lestari, selamat malam dan salam berjumpa di dalam acara Marketplace Talks. Nah, Marketplace Talks malam ini temanya unik, mendulang emas dari sampah. Nah, emangnya tidak ada pilihan tema yang lain? Barangkali pertanyaan begitu ya. Nah, justru sebaliknya, inilah tema yang paling pas di hari ini. Kenapa? Karena ketika teman-teman dari More menyiapkan acara ini dan mendapat inspirasi tentang tema ini, sama sekali tidak menduga atau lupa tanggal 21 Februari ternyata adalah pas tanggal Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, tepuk tangan ya. Jadi istilahnya ada campur tangan ilahi yang tanpa kita sadari pas sekali dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Dan juga awal tahun ini yaitu 4 Januari tepatnya 2022 juga ditetapkan sebagai Hari Ekoenzim sedunia. Betul ya Ibu Ruth ya? Hari Ekoenzim sedunia, tepuk tangan. Nah ya, jadi ada hal-hal yang di luar persiapan panitia, ada campur tangan ilahi kita sebut istilahnya, sehingga ini adalah momentum yang sangat tepat pada petang hari ini. Nah, namanya juga talks, perbincangan, marketplace talks. Jadi saya berharap bagi semua kita partisipan dan juga para pengisi acara, biarlah menjadi ada suasana perbincangan yang santai namun serius, serius namun santai. Serius dalam arti tertib, ketika kita join masuk tolong di mute sehingga tidak mengganggu yang lain. Lalu kemudian santai dalam arti perbincangan, dialog silahkan aktif supaya ada reaksi, ada tanda-tanda kehidupan di antara kita, boleh memberikan reaction ya dengan tanda jempol seperti ini atau love atau apapun yang dapat Anda lakukan di layar gadget Anda masing-masing. Ya, sehingga suasana talks perbincangan kita pada malam hari ini menjadi hidup dan meriah. Ya, setuju, katakan yes di tempat kita masing-masing ya. Nah, baiklah, tadi sudah disinggung oleh Pak
Agus Mujiono, MC sekaligus moderator kita untuk topik ini malam hari ini, bahwa sampah adalah satu benda yang dilupakan, yang dibuang orang, yang dianggap tidak ada artinya karena namanya juga sampah. Tetapi ternyata pencipta alam semesta ini sudah mendesain bahwa sebetulnya sampah itu bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Nah, malam ini kita ada di topik yang menarik ini. Namun sebagai orang yang beriman, marilah kita memulai acara ini bersama-sama di dalam doa. Nah, karena acara ini memang diadakan oleh kawan-kawan dari gereja, ya, marilah izinkan saya berdoa dengan Kristiani, sementara kita yang lain boleh berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk acara pada malam hari ini 21 Februari 2022. Kami bersyukur buat topik yang Engkau berikan spesial hari ini, mendulang emas dari sampah. Kami berdoa biar kiranya apa yang dipaparkan oleh para narasumber pada malam hari ini bukan sekedar knowledge, tapi menjadi sebuah revelation, sebuah pewahyuan yang khusus bagi setiap kami partisipan yang bergabung pada malam ini untuk menangkap satu hal yang luar biasa, bahwa sampah dapat menjadi berkah bagi banyak orang, bagi diri kami, bagi lingkungan, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk semua narasumber, berdoa untuk moderator, MC yang ada, bahkan seluruh partisipan, bahkan seluruh jaringan di dalam 1-2 jam ke depan ini berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tepuk tangan semuanya, silakan Pak Agus ya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau saya melihat wajah-wajah Ibu Bapak rasanya nggak sabar nih. Nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari penggiat ekoenzim, Ibu Ruth Nehemia. Namun sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Wali Kota Semarang, luar biasa ini para penggiat lingkungan ekoenzim. Dapat sampah di mana-mana, bila kita tak peduli, maka bencana akan menanti. Dari Solo, kita dari Surabaya, halo Surabaya, Jakarta Timur, halo. Sampah kan bermakna bila kita tahu. Medan, halo Medan. Yes. Depok, halo. Luar biasa. Denpasar. Dengan ekoenzim Halo Sumber. dengan ekoenzim Yogyakarta. Ya. Wow, Bali. Wow. Wow, Nusa Dua Bali. Yes. Gianyar Bali. Denpasar Bali. Beberapa waktu lalu ada semprotan di kota melalui ekoenzim, yaitu ya Samarinda, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Semangat. Luar biasa. Malam hari ini tidak hanya Bandung, Jakarta, dan berbagai kota, tapi luar biasa. Dari Nias datang, dari Gorontalo Utara datang, halo Pak. Luar biasa. Dan banyak sekali
dari berbagai kota di Indonesia ini yang datang. Wow. Yes. Nah, luar biasa. Ya, kita sambut berikutnya panggilan ekoenzim yang kita nantikan Ibu Ruth Nehemia. Waktu selanjutnya saya undang Ibu Ruth Nehemia untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, Ibu Ruth, kami mengasihi Anda. Ibu Ruth, ya. Ibu Melok luar biasa hadir di tengah-tengah kita juga. Beliau adalah pimpinan dari Cinta Budaya Nasional, Cinta Budaya Nusantara Nasional. Ibu Ruth hadir sekarang ini. Dan iya, Bu Ruth, terima kasih. Silakan Ibu Ruth menyampaikan tentang apa itu ekoenzim. Silakan. Selamat malam semuanya. Salam lestari bumiku. Ya, salam lestari. Saya sangat semangat ya karena pesertanya begitu banyak ya. Tema kita pada malam hari ini yaitu mendulang emas dari sampah ya. Biasanya kita melihat sampah itu seperti satu yang menjijikkan, yang kotor ya. Tapi ternyata sampah itu bisa jadi sesuatu yang berharga ya. Nah, memang Bandung pernah terjadi tumpukan sampah yang begitu banyak ya di Lewi Gajah Cimahi itu, sehingga akhirnya sampah itu menjadi memakan korban ya. Pada tahun 2005 itu tumpukan sampah itu memakan korban 157 orang. Wow. 37 rumah longsoran sampah itu ya, mengerikan. Dan 4 hektar lahan itu tertumpuk dengan sampah. Oleh sebab itu mari kita perhatikan ya, sampah kita itu adalah tanggung jawab kita ya. Akibat dari sampah itu bisa membuat pemanasan global ya. Sampah dunia itu 3,5 juta ton per hari ya. Sampah Indonesia 67,8 juta ton pada tahun 2020. Bayangkan demikian banyaknya sampah itu ya. Dan itu 37% itu dari sampah rumah tangga. Nah, dari sampah itu akan mengeluarkan gas metana ya. 21 kali lebih banyak daripada CO2-nya. Nah, itu tumpukan sampah yang di Lewi Gajah itu ya yang menghasilkan menyebabkan jadi memakan korban begitu banyak ya. Nah, kalau kita lihat sampah begitu banyak, sampah ini mengeluarkan akibat dari gas metana itu ya terjadi pemanasan global ya. Pemanasan global itu menyebabkan angin topan, badai, ya, lapisan es mencair, ya. Mungkin slide berikutnya, ya, slide berikutnya yang kenaikan permukaan laut, ya. Jadi seperti Jakarta juga terancam untuk tenggelam, ya. Lalu pemanasan global itu menyebabkan angin topan, badai, lapisan es mencair, kemarau panjang ya seperti kita rasakan sekarang cuacanya begitu panas ya, suhu air laut juga semakin panas, menyebabkan kematian biota laut ya secara besar-besaran. Manusia akan menjadi korban dari suhu bumi. Mengerikan. Nah, kenapa saya tertarik dengan ekoenzim ya? Ternyata ekoenzim itu terbuat dari sampah, tapi tentunya sampah yang masih segar ya. Jadi bukan sampah yang busuk ya. Jadi misalnya kulit-kulit buah atau sisa sayuran yang masih segar ya, itu bisa dengan kita membuat ekoenzim itu pertama kita mengurangi sampah ya. Lalu keduanya memperbaiki bumi, memperbaiki seperti apa? Karena dengan ekoenzim itu limbah-limbah yang kimia, limbah-limbah yang beracun itu bisa dinetralkan ya. Lalu yang ketiga penghematan pengeluaran ya.
Nah, masa pandemi gini tentunya kita ingin menghemat pengeluaran kita. Dengan ekoenzim ini banyak sekali yang bisa dihemat. Ya. Lalu manfaatnya sangat banyak, sampai dikatakan sejuta manfaat ya. Sejak saya tahu ekoenzim sampai sekarang tiap hari itu ada saja penemuan-penemuan kesaksian dari pemakai ekoenzim yang makin hari makin banyak ya digunakan. Ya, slide berikutnya. Ya, saya sudah masuk juga di video, ada 30 ya, sekarang udah ada 30 video, barangkali yang mau lebih jelas nanti bisa melihat di video saya ya. Ya, lanjut. Nah, ini cara pembuatannya sangat mudah sekali ya. Memang kali ini saya tidak mengajarkan cara membuatnya dulu karena waktunya hanya 30 menit, saya dikasih waktu ya, jadi secara global saja dulu. Perbandingannya itu 1, 3, 10. 1 itu adalah gula atau molase, 3-nya itu adalah kulit-kulit buah atau sisa sayuran, dan 10-nya itu air. Itu perbandingan dalam berat ya. Ya, next. Lama pembuatannya itu 3 bulan ya, sampai untuk di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis ya. Hasilnya itu cairan berwarna coklat seperti ini ya, saya bawa ini. Nah, ada juga tergantung ya, kalau molasenya hitam kadang-kadang juga warnanya lebih hitam gitu ya, tergantung gula yang digunakan. Ya, next. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa saya begitu jatuh cinta sama ekoenzim? Ya, karena ada sejuta manfaat. Ya, wah banyak sekali deh. Pokoknya tiap hari itu ada manfaat baru ya. Nah, ekoenzim dipakai untuk pemakaian luar, tidak untuk diminum. Ya, ya. Next. Nah, contohnya di situ ada gambar orang menyisir rambut ya. Kalau rambut kita rontok atau ketombe, gatal-gatal, itu bisa pakai ekoenzim ya, dengan dicampur dengan air dan shampoo-nya. Untuk mandi, cuci tangan, cuci muka, untuk kecantikan, anti alergi, ya, gatal-gatal. Tapi memang tidak semua gatal ya. Jadi memang kita tidak bisa mengklaim ekoenzim ini bisa buat obat segala macam gitu ya. Memang tidak semua gatal, tapi ada beberapa macam seperti eksim itu bisa ya, luka-luka juga bisa. Nah, yang kedua bisa untuk kumur-kumur, terutama masa COVID seperti ini ya, itu sangat membantu ya. Kalau kita kumur-kumur dengan ekoenzim, bisa gosok gigi dengan ekoenzim tanpa memakai pasta gigi lagi ya. Ada teman saya pakai itu, jadi gusinya tidak pernah luka lagi ya, pengganti pasta gigi, menyegarkan mulut, mencegah pendarahan gusi dan sariawan. Nah, lalu di bawah itu membersihkan lantai ya, membasmi kuman, minyak, serangga dan tikus jadi berkurang. Kalau kita mengepel dengan ekoenzim itu tanpa sabun pel itu sudah pesat sekali ya, jadi sangat menghemat ya. Sekarang saya nggak pernah lagi beli sabun pel, nggak pernah lagi untuk pembersih kamar mandi, kloset dan sebagainya ya. Ya, itu juga untuk membersihkan kloset sehingga tidak bau, juga tidak tersumbat ya. Nah, untuk alat-alat dapur itu sangat-sangat menolong, terutama yang berminyak-minyak itu ya. Cuci piring, peralatan dapur ya, semuanya, kompor-kompor dan sebagainya itu bersih sekali. Lalu untuk cuci pakaian juga ya, bisa menghilangkan noda-noda dan tidak berbau apek ya. Nah, bajunya itu kalau sudah kering kan kadang-kadang kalau disimpan lama jadi bau apek ya. Nah, lalu bisa juga untuk pupuk tanaman ya. Memang bukan pupuk tunggal, jadi memang tetap harus pakai pupuk kandang gitu ya. Tapi jika kalau digabungkan dengan ekoenzim itu akan luar biasa hasilnya. Nah, untuk penjernihan kolam ya, di situ di Batam pernah dilakukan satu kolam ada air hujan begitu ya. Tadinya begitu keruh ya. Nah, setelah diberi ekoenzim dengan rasio 1 banding 50.000 atau 100.000,
itu airnya jadi seperti air laut ya, begitu Wow, keren. jernih ya, luar Keren biasa sekali. ya. Ya, next. Nah, ini teman saya pernah beli bayam, lupa, dan akhirnya bayam itu tetap ada di kantong kresek dan layu ya. Tadinya udah mau dibuang nih, tapi dia coba, dia rendam dengan ekoenzim. Ternyata jadi segar kembali ya. Next. Nah, ini lemon saya ya, pohon lemon saya kasih ekoenzim. Bayangkan besarnya setelapak tangan saya itu ya. Lemonnya saya lupa, tidak saya timbang, tapi besarnya seperti itu. Itu jeruk limau juga jadi besar sekali ya, itu di bawah itu markisa juga besar. Jadi kalau pakai ekoenzim itu bagus sekali ya. Nah, ini untuk luka bakar ya, luka bakar yang atau tersiram air panas itu bisa cepat sekali sembuhnya. Wow. Juga dengan mama enzim. Mama enzim itu kalau kita bikin ekoenzim, di atasnya itu ada semacam apa ya, kayak nata de coco seperti itu ya. Nah, lapisan atasnya itu bisa untuk mengompres luka gitu ya. Ya, next. Luar biasa. Nah, ini luka dari keloid ya. Ada teman saya luka bakar, dan bekas luka bakar itu terjadi keloid ya. Jadi kulitnya itu ada kayak dari tumbuh begitu ya. Nah, biasanya kalau dia berobat ke dokter itu akan berbulan-bulan, walaupun sudah pakai dokter yang istimewa, yang salep yang mahal, tapi itu berbulan-bulan dia baru kering ya. Nanti tapi testimoni ya Bu ya. Ya, nanti dengan ada testimoninya dalam 8 hari itu sudah kering. Nah, ini varises ya. Varises dengan direndam kakinya dengan air ekoenzim itu bisa seperti ini ya, jadi hilang varisesnya ya. Ya, next. Nah, untuk P3K, saya sering bawa P3K ini, saya pakai semprotan seperti ini, saya taruh di tas ya. Jadi kalau misalnya kita pergi-pergi, siapa tahu nanti di jalan kita terluka atau apa, mungkin susah cari betadine, kita bisa gunakan pakai koenzim ya. Jadi bisa mengeringkan luka dan antiseptik. Nah, ini membersihkan dapur yang begitu kotor ya, itu cepat sekali bersih. Kesat ya. Iya. Mudah juga. Nah, ini panci saya. Waktu itu saya lupa ya masak, gosongnya itu sampai tebal sekali. Sampai saya congkel pakai pisau itu tidak bisa lepas ya. Tadinya saya sudah sangat menyesal karena panci itu panci yang mahal dan bagus. Nah, waktu itu saya kebetulan nyaring ekoenzim, lalu saya taruh ampasnya di situ. Saya lupa, mungkin ada sebulan baru saya angkat. Ternyata lepas seperti crepes begitu ya. Jadi luar biasa ya, panci itu bisa dipakai lagi. Nah, yang punya mobil nggak usah beli shampoo mobil ya, bisa pakai ekoenzim, itu jadi mengkilap. Noda-noda itu hilang ya. Keren. Ya, jadi hemat ya. Kalaupun mau pakai ekoenzim itu mungkin setengahnya saja ya. Nah, apa itu ranjang ekoenzim ya? Karena ekoenzim ini walaupun di dalam botol ya, di dalam botol begini, ini mengeluarkan ion negatif ya, sehingga kalau kita taruh di sekitar kita, di sekeliling kita ini sejuk ya, kita rasakan sejuk gitu ya. Di situ dikatakan 1 tong ekoenzim itu sama dengan ada 10 pohon di misalnya di kita. Jadi alangkah sejuknya gitu ya, serasa kita tidur di hutan begitu ya. Jadi enak sekali biasa. Nah, karena ranjang saya tidak ada kolongnya, lalu saya bikin ini ya, ini guling ekoenzim ya. Jadi kalau saya peluk guling ekoenzim ini aja ya. Nah, ada teman saya suka sakit kepala, ternyata dengan dia dekatkan ekoenzim ini begini, sembuh ya sakit kepalanya ya. Atau misalnya kita pegang HP itu kan banyak radiasinya ya. Nah, itu kita bisa dekatkan. Jadi mengurangi radiasi ya. Nah, itu contoh pembuatan ekoenzim. Lalu yang di bawah itu
beras ya. Kalau kita naruh beras lama itu kan suka ada kutunya. Kalau kita taruh ekoenzim di dalam tempat beras kita, maka beras itu tidak akan ada kutunya ya. Kalaupun ada kutu dia akan menyingkir gitu ya. Begitu juga dengan tepung ya. Nah, itu sebelahnya itu gambar detox dengan ekoenzim. Jadi kaki kita tuh direndam di dalam air hangat dengan ekoenzim. Nah, itu direndam seperti itu. Ada teman saya kesaksian, dia ibunya itu diabetes ya, diabetes. Setelah setiap hari dia rendam dengan air ekoenzim, ternyata diabetesnya jadi normal gitu. Oh, ya bisa, kolesterol juga bisa normal gitu. luar biasa. Nah, ini kegiatan saya, sering mengadakan pelatihan-pelatihan ekoenzim. Lalu kita menuang ekoenzim di Kali Cisangkui ya. Waktu itu kita terkumpul 2.700 liter ekoenzim dan saya tergabung di dalam FPK. Waktu itu kita semua menuangkan ekoenzim itu ke sungai ya. Nah, bersama dengan tentara-tentara dan komunitas ekoenzim di Bandung. Nah, tadinya saya pikir mana mungkin ya kita bisa menjernihkan sungai gitu. Sungai kan mengalir ya. Tapi dengan semangat yang luar biasa, ekoenzim Bandung itu kita mengumpulkan ya. Jadi kita bikin juga bank ekoenzim. Jadi siapapun yang punya ekoenzim yang banyak itu boleh disetorkan ke bank ekoenzim. Ya, biasa. Kita bisa menuangkan ekoenzim itu bersama-sama ya. Jadi sungai itu bisa berkurang limbahnya itu ya. Nah, ternyata kalau setiap rumah itu mau membuat ekoenzim, kita bisa betul-betul menjernihkan sungai itu sehingga sungai bisa ada ikannya lagi ya. Kalau zaman dulu kan sungai bisa ada ikan ya, hidup di dalam sungai itu. Kalau sekarang kan tidak bisa. Karena apa? Karena limbah dari rumah kita itu ada porstek, ada pembersih lantai, pembersih ya segala macam itu yang ada kaporitnya dan sebagainya. Ya. Next. Nah, ini adalah alat untuk mendeteksi radiasi ya. Ketika alat itu didekatkan pada alat yang mengeluarkan radiasi, ya misalnya mesin cuci atau apa ya, pokoknya alat elektronik itu kan mengeluarkan radiasi. Itu angkanya 1.000 lebih ya. Tetapi begitu ditempelkan ekoenzim itu akan turun dengan drastis gitu. Jadi betapa pentingnya kita menaruh ekoenzim di sekitar di dalam rumah kita ya, mungkin dekat TV, dekat HP, dekat alat-alat elektronik dan sebagainya. Ya. Ada bukti ilmiah ya bahwa ekoenzim itu bisa untuk menghilangkan 6 macam bakteri. Mungkin gambarnya belum ditampilkan tadi ya. 6 macam bakteri dan 4 macam jamur. Itu sudah ada penelitiannya. Jadi secara ilmiah sudah ada. Tapi kalau virus itu memang belum ada penelitiannya. Tetapi yang saya lihat banyak sekali orang yang kena COVID itu di maskernya disemprot ekoenzim atau pakai penguapan ekoenzim atau di swab dengan ekoenzim itu ternyata sangat bagus sekali ya. Saturasi yang 75 itu bisa menjadi 98. Ya, gitu ya. Luar biasa. Nah, lalu ada lagi anjing yang ambeien ya dan lumpuh karena anjingnya itu sudah tua. Disemprot ekoenzim ternyata ambeiennya juga sembuh ya. Lumpuhnya dia bisa berdiri lagi sampai luar biasa, yang luar punya biasa. itu, waduh, kalau boleh buat orang mungkin bisa buat stroke begitu ya, tapi itu bukan untuk orang ya. Jadi kalau bukan untuk diminum ya gitu. Lalu di TPA Manado itu sudah dipakai untuk penyemprotan TPA ya, sehingga TPA itu kan pasti baunya luar biasa gitu. Dengan disemprotkan ekoenzim ternyata kadar gas metananya itu diukur itu sangat turun ya, juga gas CO2-nya, sehingga di sana sudah dipakai secara dengan bekerja sama dengan
pemerintah setiap TPA itu disemprot ekoenzim ya. Alangkah bagusnya menjadi kita gerak. percaya Ibu Ruth bahwa manfaatnya begitu banyak, itu disimpan untuk acara berikutnya. Karena begitu banyak orang pengen mengerti dan berlatih mengenal ekoenzim. Kembali lagi berikan aplaus untuk Ibu Ruth Nehemia, dan marilah kita dengar dua orang ibu yang akan memberikan kesaksian bagaimana manfaat ekoenzim. Yang pertama adalah Ibu Aini Lim dari Jakarta. Silakan ditayangkan. Saya menggunakan ekoenzim dari tahun 2018 sampai sekarang. Sebelum saya menggunakan ekoenzim sebagai ibu rumah tangga, sama seperti ibu-ibu yang lainnya, saya menggunakan sabun yang sudah terkenal. Biasanya di dapur itu ada banyak sisa-sisa makanan yang berbau amis, berminyak, termasuk kotoran di rak-rak peralatan dapur yang membandel. Namun setelah menggunakan ekoenzim, saya kagum hasilnya. Bau amis cepat hilang, kerak-kerak di bawah teflon yang mengeras cepat bersih, perabotan jadi kesat dan tidak licin lagi. Lap-lap yang bau yang sudah dipakai itu baunya menempel. Nah, sebelum dicuci, saya semprotkan ekoenzim dulu. Hasilnya itu bukan hanya bersih, tapi wangi. Bukan hanya itu saja, melainkan bekas luka bakar di tangan saya yang menjadi keloid, daging tumbuh. Jadi, kadang-kadang keloid itu bisa menjadi bisul. Kalau hanya meminum obat dokter saja atau dioleskan salep-salep dari dokter, bisa berbulan-bulan baru bisa mengeringnya lukanya itu. Tapi dengan dibantu dikompres atau disemprot dengan ekoenzim, sangat cepat penyembuhannya itu. Jadi lukanya itu cepat kering, dalam 8 hari itu bisa kering, tidak usah menunggu berbulan-bulan. Jika Bapak Ibu menggunakan ekoenzim, akan tercengang, lebih hemat dalam pengeluaran rumah tangga. Terima kasih. Saya luar biasa. Ibu, Bapak yang dikasih Tuhan, bukan hanya Ibu Aini saja yang akan memberikan testimoni. Ada mantan atlet bulu tangkis nasional, Ibu Megawati, yang juga akan menyampaikan pengalamannya menggunakan ekoenzim. Silakan Ibu Megawati. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Salam Ibu lestari Megawati. bumiku Indonesia. Ada semangat Salam Bapak lestari. Ibu. Salam lestari. Ya, saya memakai ekoenzim itu pada bulan November tahun 2021 Bapak Ibu. Kemudian waktu saya diberikan ekoenzim tersebut, saya langsung memakainya. Kenapa saya memakainya? Karena saya setelah melahirkan anak pertama, saya ada masalah dalam hormon saya berubah, kata dokter seperti itu. Jadi setiap jari-jari saya telunjuk ini, 5 jari ini, 10 berarti kanan kiri Bapak Ibu, itu kalau kena sabun, itu otomatis tuh saya tidak berasa tangan saya ini, jari-jari. Jadi kayak kebas gitu Bapak Ibu. Kemudian sekarang setelah saya memakai ekoenzim di waktu bulan November, saya sudah benar-benar ini bagus tangan saya, bisa terasa lagi. Awalnya saya nggak terasa, saya sudah gonta-ganti dokter itu 4 kali spesialis kulit seperti itu. Setelah saya memakai ekoenzim, saya coba untuk mencuci piring seperti itu. Suatu saya mencuci piring, saya melihat bahwa luar biasa sewaktu memakai ekoenzim. Jadi yang berkerak-kerak khususnya kalau kita memakai kunyit itu kan susah untuk dihilangkan. Tetapi setelah saya memakai ekoenzim, otomatis yang kena kunyit itu bisa hilang nodanya seperti itu. Itu poin pertama ya Bapak Ibu ya. Poin kedua, setelah saya memakai ekoenzim, dicuci baju seperti itu. Saya lihat bahwa sewaktu saya merendam dengan cuci baju dengan ekoenzim, wow, itu hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap kotoran itu turun gitu ya. Jadi agak hitam gitu. Nah, setelah saya selesai mencuci dengan ekoenzim, yang saya lihat adalah bahwa cucian itu jadi bersih,
terus kemudian dia tidak bau apek Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk poin ketiga yang saya lakukan adalah saya coba untuk memasukkan ekoenzim itu di kloset saya Bapak Ibu. Saya diamkan kurang lebih cuman 5 menit. Saya orangnya penasaran, saya tes seperti itu. Nah, sewaktu saya tes, otomatis saya lihat, kok berubah sih di kloset saya. Jadi kerak-kerak itu menghilang Bapak Ibu. Terus itu pada benda-benda ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian tahap kedua yang saya coba adalah sewaktu saya membeli telur, biasanya kan saya cuci pakai sabun seperti itu ya, karena kan ada kotoran-kotoran dari ayamnya itu ya. Nah, terus kemudian saya pakai ekoenzim, saya rendam selama kurang lebih 1-2 menit. Yang terjadi adalah bahwa kotoran tersebut itu turun Bapak Ibu. Terus kemudian saya cuci lagi dengan air bersih, saya angkat, terus kemudian saya lihat bahwa sungguh-sungguh luar biasa, cepat mengering, dan kemudian itunya langsung peret, jadi nggak ada titik-titik air seperti itu. Wow. Terus kemudian saya juga mencuci dengan ekoenzim itu ikan seperti itu. Jadi kotoran-kotoran yang ikan itu kan ada darah-darah segarnya ya, itu agak-agak berlendir. Setelah saya menggunakan ekoenzim, itu lendir-lendirnya itu nggak ada Bapak Ibu, jadi lebih peret seperti itu. Terus kemudian yang kemarin saya cobakan lagi, saya ini kan pernah cedera lutut, jadi kadang-kadang kan sakit lutut saya. Terus kemudian saya semprot-semprot gitu ya Bapak Ibu, waktu saya bangun pagi, kok saya rasain kok nggak sakit ya gitu loh. Saya juga bingung gitu kan, hal-hal yang luar biasa yang nggak pernah saya pikirkan, tapi saya mau mencobanya. Setelah itu saya langsung eksekusi Bapak Ibu, waktu bulan November itu saya udah tahu, saya eksekusi dan saya langsung membuat ekoenzim seperti itu. Dan saya setelah itu saya membuat ekoenzim itu sekarang kurang lebih 70 liter. Nah nanti itu kan 3 bulan Bapak Ibu, jadi saya menuainya di waktu 3 bulan itu. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatan untuk memberikan kesaksian. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Megawati. Ibu Bapak yang berbahagia, tentu keinginan untuk mengikuti acara demi acara ini itu antusias. Saya lihat wajah-wajah Bapak yang luar biasa antusias ya. Angkat tangan dan sebagainya, pengen tahu, pengen bertanya mungkin ya. Tapi izinkan saya menyampaikan bahwa kita masih ada nih narasumber berikutnya, dan narasumber berikutnya lain daripada yang lain karena beliau adalah tukang sampah yang berdasi. Siapakah tukang sampah yang berdasi? Mari kita lihat video berikut ini. Ya, dan juga jangan lupa, di akhir acara ini akan diumumkan 10 pemenang yang mendapat door prize dari Ibu Ruth Nehemia, penggiat lingkungan. Dan juga nanti yang akan mengikuti antusias acara Pak Melando, Pak Melo, biasa dikenal seperti itu ya, juga akan mendapatkan door prize. Bagi yang antusias dan juga pengen mengikuti acara pelatihan Pak Melo atau tukang sampah berdasi berikutnya, 10 orang akan mendapatkan door prize dari Pak Melo. Ya, kita akan lihat video berikut ini dari Pak Melando Tambu Bolon. Ya. Tahun 2008 itu berawal dari kesukaan kami terhadap lingkungan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan yang namanya wirausaha. Nah, yang disebut dengan wirausaha sosial, di mana kami selain mencari keuntungan untuk kegiatan kami untuk bisa berjalan dengan baik, ya kan, untuk mendukung program kami, karena kami murni tidak didukung oleh pemerintah, tetapi kami belajar untuk mendukung pemerintah, ya, sehingga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk lingkungan. Dan di tahun-tahun sebelumnya kami memang mengalami kesulitan untuk mengajak manusia untuk mengolah sampah, dan akhirnya sekarang produk-produk kami sudah diterima sampai ke seluruh Indonesia. Mendaur ulang sampah mungkin dianggap kegiatan biasa-biasa saja. Tapi, berapa banyak dari pendaur ulang tersebut yang bisa mengubah sampah jadi pupuk multifungsi? Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap harinya warga Indonesia memproduksi kurang lebih 65 juta ton. Dari jumlah tersebut, hanya sedikit dari sampah yang bisa didaur ulang.
Sisanya berakhir di pembuangan akhir untuk dibakar atau ironisnya mengotori ekosistem perairan kita. Menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga orang tidak lagi melihat sampah ini menjadi sesuatu yang Menurut Melo, Ya. ada 3 hal sederhana yang paling mudah dilakukan dalam memanfaatkan sampah organik. Menggunakan tong komposter, membuat tong berlubang untuk ditanami tumbuhan, sengaja di bolongan-bolongan ini digunakan biar dia harus menanam. Jadi setong ini bisa menumbuh banyak bermacam tanaman. dan membuat parit kering. Pupuk cair Melo berbeda dengan pupuk yang kebanyakan dijual di pasaran. Selain mengandung bahan kimia yang sangat minim, pupuknya juga bisa digunakan sebagai pembersih kamar mandi dan pelembut pakaian. Keren. Kami kedepankan adalah merubah mindset, ya kan. Sebetulnya kami ini adalah seorang Melo, kami sudah rindu menantikan Anda. Silakan Pak Melo. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Tepuk tangan Selamat malam. buat peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya mau lihat wajah-wajah yang bersukacita dan senyum pada malam hari ini. Jangan seolah-olah melihat saya tuh melihat sampah ya Bapak Ibu ya. Tapi Ya, saya ya. berharap kita semua semangat mendengar Ya. kata sampah menjadi berkah. Oke, Ya. jadi saya Mendulang akan membuat emas. yel-yel nih ya. Kalau saya bilang salam lestari, Bapak Ibu katakan Indonesia hijau. Oke, bersama-sama ya, bisa ya? Coba saya ulang ya. Coba dibuka semua suaranya. Salam lestari, Indonesia hijau. Sama-sama sekali lagi. Salam lestari, Indonesia hijau. Sekali lagi. Salam lestari, Indonesia hijau. Luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi di sini, berkumpul ya dari berbagai daerah nih. Saya lihat ada dari Medan, ada Cikarang, dan juga mungkin ada dari luar angkasa kelihatannya ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sampah. Berbicara tentang sampah memang tidak ada habisnya karena selama manusia hidup, selama itu juga sampah pastinya akan mengikuti. Ya. Jadi kami memberi nama tukang sampah berdasi itu adalah sebuah filosofi kami. Kami adalah orang-orang yang memang memiliki latar belakang pendidikan sarjana yang akhirnya mau terjun di dalam bidang pengolahan sampah. Yang terutama yang paling kami dapatkan selama kami menjalankan usaha ini, jadi Bapak Ibu harus tahu ini adalah sebuah usaha wirausaha sosial yang tadi saya tekankan, bahwa kami tetap berwirausaha, tapi di sisi lain kami juga ada unsur sosialnya di mana kami tetap berbagi kepada teman-teman masyarakat, mendampingi, mungkin ada yang secara free, ada yang memang dihitung dengan sebuah nilai angka, itu semua kami lakukan untuk mendukung program-program kami. Nah, jadi tukang sampah berdasi ini maksudnya adalah kami adalah orang-orang yang berlatar belakang, kebetulan saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang berkecimpung di bidang pengolahan sampah. Yang tadinya saya tidak mengerti itu apa artinya sampah, tapi memang saya punya latar belakang kesukaan yang namanya hobi bersih-bersih. Jadi dari situlah ini dijadikan sebuah bisnis yang akhirnya dari komposter yang tadinya 1 tong itu bisa menjadi 2, 4, ya 8. Yang awalnya kami hanya mempertunjukkan kepada teman-teman bagaimana kami mengolah sampah secara mandiri di rumah kami. Ya kan? Jadi selama sampah itu masih dibuang begitu saja, sebenarnya itu bukan menyelesaikan, tapi itu hanya memindahkan masalah. Nah, kami akhirnya membuat sebuah konsep bagaimana sebelum sampah keluar dari rumah, sampah sudah tertangani dengan baik dan benar. Nah, akhirnya tercetuslah sebuah inovasi kami awalnya dengan yang namanya tong komposter, yang akhirnya ini menyerabah sampai ke Bali, ya kan, sampai ke NTT dan bahkan sampai ke Irian Jaya itu sudah kami produksi. Dan teman-teman sangat berterima kasih adanya solusi pengolahan sampah secara mandiri. Nah, sebelum kita melihat slide, nah, saya ingin membuat tebakan buat kita semua ya. Saya ingin membuat tebakan, sudah siap Bapak Ibu? Tebakan yang dari saya ini akan saya berikan tebakan. Nah, tebakannya begini, hewan apa yang paling cinta dengan lingkungan? Nah, kebetulan dapat hadiah nggak? Mencintai lingkungan. Ayo, ada yang bisa menjawab? Yang bisa jawab dapat hadiah ya. Nah, sebelum kita
memasuki slide yang kita akan buka. Hewan apa yang sangat cinta lingkungan? Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Jansen ini pemilik Taman Safari yang tadi juga memutuskan salam lestari itu adalah kata-kata dari beliau yang akhirnya sekarang kita kenal semua. Nah, kebetulan juga saya ingin memberikan tebakan, hewan apa yang paling cinta dengan lingkungan? Apa, Pak? Door presenter salah satunya itu akan saya bagikan. Tidak ada yang bisa? Sudah ada tuh dari chat banyak. Ada apa tuh? Coba. Ada banyak itu dari Coba cacing, ada cacing, Coba ada tolong ulat, dibacain Pak. Dari sini. cacing, ulat, maggot, tikus. Salah. Yang benar adalah gajah. Tuh. Ya. Gajahlah kebersihan. Oke, sekedar intermezzo buat kita semua ya. Gajahlah kebersihan, jadi tidak ada yang benar di sini semua ya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Kita mulai memasuki slide, kita akan bahas dasar-dasar pengolahan sampah. Ini sangat dasar dan ilmu yang sangat dasar. Merdeka sampah, jadi Indonesia adalah negara yang kaya. Sayang mental masyarakatnya yang miskin. Maksudnya di sini apa? Indonesia masih kepada tahap membuang sampah pada tempatnya, itu aja masih sulit dilakukan. Apalagi untuk memilah, apalagi disuruh untuk mengolah. Ya, faktanya Pak, sampah yang selama ini ada itu hanya sampai kepada himbauan, tapi belum sampai ke tahap melakukan. Nah, ini yang menjadi PR besar di mana untuk merubah mindset dan mental masyarakat ini butuh waktu yang cukup lama, ya kan? Karena selama ini kita masih sering yang namanya ketergantungan, ya. Jadi inilah yang mengakibatkan bahwa sampah akhirnya menjadi tetap sampah. Dan saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti acara hari ini, mulai besok kita tidak ada lagi mengenal namanya kata sampah, tetapi kita lihat fulus hepeng cien, ya kan, itu akan kita pandang bukan lagi menjadi sampah. Oke, faktanya sekitar 50% sampah berasal dari rumah tangga itu menghasilkan sampah yang tertinggi. Nah, jadi ibu-ibu ini sangat berperanan penting dibandingkan sampah hanya dibuang begitu saja. Ayo kita coba mengolahnya, bukan karena kurang kerjaan, tetapi itu sangat bermanfaat buat kita semua. Nanti saya akan bedah satu persatu. Monggo selanjutnya. Nah, dalam hitungan kasar itulah 17% plastik, organik 67%. Nah, organik itu masih merajai, nah kan? Nah, jadi kalau individu tidak bertindak, ini akan menjadi masalah besar yang tadi dikatakan sebelumnya itu menjadi masalah di mana tumpukan sampah menjadi metan yang bertumpuk, akhirnya menjadi timbul ledakan, akhirnya diperingatilah Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, bagaimana apa sih yang kita dapatkan? Kita bisa mengurangi beban bumi, menghemat anggaran, kebersihan, keindahan, dan kita tidak lagi ketergantungan, ya kan? Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, saya katakan bahwa bencana yang terjadi saat ini adalah itu faktor 3 hal yang terjadi. Yang pertama, manusia harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam. Nah, berdamai dengan alam ini yang sudah mulai dilupakan, karena sebetulnya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita harus berdamai yang selama ini kita hanya acuh tak acuh dan kita tidak melakukan apapun itu. Lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, ya kan? Nah, Bapak Ibu ada yang tahu di sini Indonesia menjadi negara penghasil plastik nomor 2 terbesar setelah Cina. Ya kan, jadi pertama Cina dan Indonesia, itulah prestasi yang sangat luar biasa. Jadi plastik kresek ini akhirnya merusak, ya kan, berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu Pak Jansen juga ya sempat kita tahu ya yang masuk di botol yang dimasukin ke kuda laut ya, kuda Nil ya, kuda Nil ini plastik, ya kan, itu mulai banyak dan juga beberapa hewan ya ekosistem lainnya juga dirugikan dengan adanya sampah plastik, ya kan, tali yang akhirnya mengikat mereka, akhirnya itu bisa membuat mereka bahkan mati gitu karena adalah plastik. Membersihkan parit, ya kan, kita tahu bahwa sekarang ini juga masa-masanya jangan sampai kita tidak kena COVID tapi akhirnya malah kena DBD, kita tahu ya, karena sekarang DBD juga lagi merajalela nih, ya kan. Jadi bagaimana kita harus mempunyai hidup bersih-bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Membatasi penggunaan kendaraan, kalau kita bisa misalnya tidak menggunakan mobil, kita bisa menggunakan kendaraan bermotor atau kita bisa berjalan kaki. Penggunaan pemakaian listrik yang selama ini kita tahu kalau kita ngecas, kita main tempel aja charger, kita tidak pernah lepas, ya kan.
kurangi pemakaian tisu karena tisu itu terbuat dari serat kulit pohon yang akhirnya kalau kita terus pakai berlebihan itu kita juga sama saja menebang pohon sebanyak-banyaknya ya. Limbah plastik yang kita tadi katakan Indonesia merupakan negara penghasil sampah laut kedua di dunia setelah Cina, disusul Filipina, Sri Lanka atau sampah plastik yang dibuang ke laut Indonesia. Next. Nah inilah umur sampah, ternyata sampah juga ada umurnya sama seperti kita ya kan, sampah organik ya Bapak Ibu nanti dibagikan slide-nya, kulit sepatu ya, kendala jepit, dan ada sampah-sampah yang sifatnya abadi yang tidak bisa hancur, styrofoam ya kan, aluminium itu juga lumayan, plastik umurnya juga lumayan 50 sampai 60 tahun ya kan, kayak nylon dan kulit sepatu organik, dus karton dan filter rokok. Cara memilah sampah itu mudah, menyiapkan wadah terpisah sedikit, 2 buah wadah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Itu saja yang dilakukan dulu. Memang banyak kendala di lapangan. Ketika kita sudah memilah, ternyata tukang sampahnya juga mengaur-aurkan begitu saja. Akhirnya orang jadi malas. Tetapi tidak masalah, yang penting budaya itu kita terus lakukan supaya ini menjadi sebuah kebiasaan. Jenis wadah dapat disesuaikan dengan keadaan, bisa ember, dengan plastik, dan lain-lain. Tahap pemilihan lebih maju dilakukan dalam memilah sampah berdasarkan sampah organik dan basah sampah. Nah inilah cara memilah sampah. Next. Oke. Kita singkat, jenis sampah yang mudah didaur ulang itu bahan kertas, kardus, bahan plastik, bahan besi aluminium. Nah, minyak jelantah yang bisa didaur ulang selama ini, minyak jelantah dibuang kalau kita buang ke namanya tempat cuci piring itu bisa menyumbat saluran. Nah, sekarang ternyata bisa diolah, bisa menjadi sabun ya kan? Bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan biodiesel. Nah itu bisa dijual. Misalnya kita mau jadi pengepul minyak jelantah, monggo silakan. Itu bisa menjadi uang gitu loh Pak. Nah karet gelang dan sampah keterampilan, botol, kulit dan semuanya itu bisa dijual dan bisa dijadikan uang. Nah keren. Akhirnya sekarang menjadi yang namanya lagi tren, namanya bank sampah. Ini lagi tren. Bank sampah karena sampah-sampah ini dikumpulkan, ini dijadikan sebuah peluang, yaitu dijadikan uang. Silakan. Ya. Lanjut. Nah, kalau sampah secara mandiri, mungkin Bapak Ibu bisa nanti buka-buka iseng di Mbah Google ya kan, ilmu dari segala ilmu, kita lihat membuat biopori, kita bisa bersedekah dengan sampah. Kebetulan beberapa tempat di wilayah Mauk kami bisa melakukan kegiatan ini dengan sampah dikumpulkan. Mereka tidak menghasilkan uang dari sampah, tetapi uang yang dihasilkan dari kumpulan sampah itu diberikan kepada masyarakat untuk ada yang putus sekolah atau yang butuh kesehatan, itu dikumpulkan dari sampah. Itu kami berhasil lakukan di Mauk. Dan akhirnya yang terjadi adalah gotong royong, kerjasama yang luar biasa terjadi juga di masyarakat karena ada rasanya saling memiliki. Yang sekarang lagi ngetren adalah bank sampah, atau juga dengan menggunakan composting ya kan, nanti kita akan bahas mengkomposkan, kerajinan daur ulang bisa dengan EcoBrick, dan tadi Ibu Ruth yang sudah sampaikan dengan dibuat dengan ekoenzim, jadikan ekoenzim. Banyak caranya mengolah sampah secara mandiri. Monggo dilanjut. Nah ini adalah teknik-teknik pengolahan sampah secara mandiri, dan ini juga secara lingkungan. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya tempat ibadah atau ada yang punya sekolah, ini cara pengolahan sampah organik. Ya, ini ada yang dengan menggunakan tong komposter, ada yang dengan menggunakan ember, ada yang juga menggunakan bak penampungan besar, ada yang juga menggunakan biopori. Di sebelah kanan paling bawah itu namanya biopori. Nah, itu sampah skala komunal tuh yang tengah bawah itu secara komunal itu dengan menggunakan terpal itu bisa dikelola, dan itu akhirnya bisa dijadikan kompos nanti untuk media tanam, dan juga bisa dijual. Karena sekarang harga kompos lumayan ya kan, pasaran. Nah Bapak Ibu ini hanya cuma mau mengolah sampah organiknya, syukur-syukur sampah organiknya tetangga, syukur-syukur lingkungan Bapak Ibu punya sampah organik yang bisa diolah, itu bisa dijadikan uang karena harga kompos lumayan saat ini ya kan. Jadi dengan mengolah sampah organik nanti itu akan dijadikan uang yang sangat luar biasa. Ayo lanjut. Ya. Oke, bahan-bahan dasar kalau dengan menggunakan komposter ini adalah sisa sayur, aneka dedaunan, kotoran hewan, aneka kulit buah. Nah, ini adalah pengolahan sampah rumah tangga yang tadi saya katakan dengan sistem namanya composting. Nah, kenapa kami cetuskan inovasi ini? Selama ini banyak sistem komposter akhirnya menimbulkan bau busuk. Sehingga kota-kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, kota-kota besar yang padat penduduk, mereka enggan mengolah sampah. Akhirnya tercetuslah sebuah ide kreativitas kami membuat sebuah namanya inovasi komposter, ya kan, pengolahan sampah dengan namanya tabung plastik, ya kan, plastik yang memang kami sengaja untuk kami konstruksi ulang, sehingga akhirnya tidak menimbulkan bau busuk ketika kita mengolah sampah.
Kebetulan di rumah saya kami olah sampah warga dan sampah lingkungan itu persis di depan gerbang. Ini menunjukkan bahwa sampah ini tidak berbau. Nah, inilah cara-caranya. Next, silakan. Ya. Oke. Nah, inilah gambar-gambarnya bagaimana pengolahan sampah secara rumah tangga. Jadi sebelum sampah keluar dari rumah sudah kita bisa tangani dan akhirnya akan menghasilkan pupuk cair dan pupuk kompos. Karena kalau tadi bicara hanya pupuk kompos atau tanah saja, ini akan menghasilkan hasil cairnya sekaligus. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menyemprot kepada tanaman. Nah, ini adalah pengomposan menggunakan drum plastik. Nanti Bapak Ibu tidak harus dengan menggunakan apa yang kami punya, teknologi yang kami punya, bisa juga dengan menggunakan ember bekas, apapun itu media yang Bapak Ibu punya, nanti akan kami dampingi bagaimana membuat pupuk terbaik dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Karena saya berani katakan selalu di masyarakat bahwa sampah organik adalah pupuk terbaik. Itu saya berani tekankan. Karena kenapa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu dipergunakan untuk kita juga, dan kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebetulnya semuanya sudah Tuhan berikan sempurna. Nah, ini kembali lagi kepada kita. Selama ini kita hanya ketergantungan ya. Nah, ini dia kalau sampah-sampah organik kita bisa kelola, itu banyak yang bisa dijadikan, ya kan, bisa menjaga ternak kolam, pelembut pakaian yang tadi dibilang katakan burut ya, nama ekoenzim, bisa menjadi suplemen organik cair atau pengemukan hewan. Bapak Ibu percaya saja, Bapak Ibu melihat saya gemuk bagaimana? Nah, saya keren olahan dari sampah organik tadi. Keren Pak. Ya. Jadi saya ini adalah hasil olahan dari sampah organik. Enggak. Bioaktivator pengurai sampah bisa menjadi solusi untuk WC mampet, ya kan? Masalah limbah airnya juga jadi masalah. Karena kenapa? Alam ya kan itu rusak juga karena air limbah yang kotor. Ini juga menjadi perhatian yang sungguh harus diperhatikan. Nah, ini yang bisa kita buat dari sampah-sampah organik. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu. Nah, inilah gunanya kalau kita pengolahan sampah organik secara sistem composting. Ya, salah satunya adalah kita bisa mengolah susu basi. Yang selama ini Bapak Ibu hanya susu basi mungkin yang punya anak, kayak kita buang begitu saja tanpa kita olah dengan baik. Ini bisa kita olah. Obat-obatan kadaluarsa yang selama ini dibuang ya kan. Nanti ada teknik mengolahnya bagaimana menurunkan kadar kimia yang tinggi. Ya kan, itu kita netralisir, itu menjadi ramah lingkungan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai satu mengatakan seperti ini, kami punya ini ada sayur organik tanpa bahan kimia. Salah, sebetulnya tetap ada unsur kimia, tapi unsur kimia yang tidak berbahaya dengan alam. Ya, jadi ada yang berbahaya dengan alam yang akhirnya merusak tanah, ada yang tidak berbahaya dengan alam. Semua tetap ada unsur kimianya di dalamnya. Jadi itu harus bertahu, jangan dibilang katakan, ini organik nih tanpa bahan kimia. Salah. Tetap ada bahan kimianya, tetapi bahan kimia yang tidak merusak alam. Oke? Darah sapi, sahabat-sahabat kemarin teman-teman yang merayakan Idul Adha, darah sapi kami olah, itu dibandingkan dibuang, mencemari lingkungan, kami olah dengan tumpukan-tumpukan sampah lain, dan akhirnya kami kembalikan ke tanah kembali. Rempah-rempah, nasi basi, ya kan? Cucian ikan, ini bisa kita olah dengan yang namanya sistem composting semua, bangkai hewan, usus sapi. Nah, ini yang nggak perlu maksudnya ini harus perlu digarisbawahi, sebenarnya kotoran manusia yang paling bagus. Nah, manusia, tapi kan ada orang yang setuju dan tidak setuju. Ini sekedar ilmu ya, jangan dipublikasi terlalu berlebihan. Tapi ini saya katakan bahwa manusia adalah pemakan segala-galanya alias geragas atau rakus. Ya kan, makanya kotorannya aja sempurna. Ya kan begitu. Nah, jadi beberapa hal yang pernah kami lakukan juga, kami pernah menyuburkan tanah yang tadinya udah tandus itu dengan cara menyemprotkan air spiteng itu ke tanah yang tadinya udah tandus, udah kotor gitu dan udah rusak, dan akhirnya tanah itu kembali normal kembali. Yang luar biasa. Bahan kimia yang merusak alam itu disemprotkan aja tuh. Setiap hari kami semprotkan kotoran manusia. Jadi tapi ini sekedar informasi ya kan, karena ada nanti yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tanaman toga, tanaman obat keluarga itu bisa dijadikan pestisida untuk mematikan hama di pertanian. Itu bisa dijadikan limbah tahu, ampas kopi, tempurung kelapa, biji kapuk, bubuk teh, jeroan ikan, tongkol jagung, tulang ikan pari, rumput laut, ya kan, dan lain-lain. Bahkan sampai yang kami olah itu terakhir adalah puntung rokok, di mana itu bisa menjadi pestisida organik, ya kan, dengan cara direndam, ya, nanti airnya itu kita gunakan untuk menyemprot kepada tanaman, sehingga tanaman kita
jadi bau rokok. Oh enggak, jauh dari sama, oke. Nah, inilah produk-produk yang sudah kami hasilkan dari pengolahan sampah organik. Nah, nanti Bapak Ibu yang nanti memenangkan door prize yang kami bagikan nanti, ini salah satunya adalah pupuk organik cair yang kami olah dari sampah organik rumah tangga. Dan Sebagai ini door prize ya. namanya pengurai WC yang akan nanti kami bagikan bagi yang menang. Nah, bahan bioaktivator untuk pengurai sampah kembali, dan juga ada suplemen organik cair untuk hewan dan probiotik untuk kolam ternak. Nah, itu yang bisa kami dapatkan. Jadi dengan kami mengolah sampah ya, kami dulu pernah mendapatkan sebuah keuntungan ya dengan menggunakan botol bekas. Ada sebuah program di Serang itu untuk sekolah hijau, itu dengan pesanan 5.000 botol ya kan, kami jual dengan harga Rp10.000. Wow, luar biasa lah itu kan. Jadi Bapak Ibu nggak usah belajar menghitung, saya juga lupa hitungannya berapa. Jadi itulah yang kita mau tanamkan kepada Bapak Ibu. Semoga dari dasar pengetahuan informasi tentang mengolah sampah organik secara mandiri, ya, mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, ini bisa membuat kita semakin peduli lagi kepada lingkungan, belajar untuk lebih lagi peduli kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita bernyanyi sedikit yuk. Ada satu lagu yang kami ciptakan, lagunya sangat mudah, ya kan? Apa itu? Nah, ini kakak kita yang luar biasa. Nih, kata-katanya seperti ini ya, Bapak Ibu nanti ikutin saya ya. Ya. Apa kali ya? Dikelasin. Satu tangan, satu tindakan nyata, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara kaya. Yes. Tidak ada kata-kata menyerah. Ayo kita semua mulai berbenah. Yes. Membawa masyarakat sejahtera untuk Indonesia negeri tercinta. Lebih cepat lagi ya, bersama-sama katakan. Satu tangan, satu tindakan nyata, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara kaya. Tidak ada kata-kata menyerah. Ayo kita semua mulai berbenah, membawa masyarakat sejahtera untuk Indonesia negeri tercinta. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak. Keren. Meluangkan waktu bersama kami keluarga besar MOR, biarlah hari ini mendulang emas dari sampah bisa menjadi ide dan gagasan buat kita semua untuk mau berbuat ini menjadi pendapatan untuk kita semua mencari rezeki dengan cara mengolah sampah menjadi berkah. Salam lestari. Nah, tanpa terasa waktu begitu cepat sekali, dan Ibu Bapak, untuk mengakhiri acara ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Bapak Dr. Andes Jansen Manangsang, Presiden Direktur Taman Safari Indonesia. Beliau juga salah satu seorang advisor MOR dan penasihat acara ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jansen Manangsang. Silakan Pak Jansen. Ya. Terima kasih Pak Agus, moderator yang luar biasa yang melucukan, begitu juga dari Bu Ruth dan juga yang Mr. Sampah yang berdasi. Melando. Baik, saya akan mewakilkan MOR ini. Nah, saya agak berubah ini mengata-katanya karena memang hari ini adalah hari daripada peduli sampah nasional. Sehingga akan kami berubah sedikit
memang kami pagi hari ini sudah melapor juga kepada Ibu Menteri LHK dan juga diwakilkan oleh Bapak Wamen, yaitu nanti kita akan bicara. Makanya saya akan ucapkan dulu sekarang. Salam Lestari. Salam Lestari. Yang saya hormati memang ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Alur Dohong, PSD, dan juga hari ini juga ada juga kami undang Bapak Darori, Komisi 4 DPR RI, yaitu daripada Kehutanan dan juga Pertanian dan Kelautan, dan juga daripada Profesor Hadi Aliquadra, yaitu dosen IPB University dan juga Ketua Dewan Pemberian Penghargaan Kalpataru. Nah, dan lain-lain semuanya. Tentu kepada pembicara dan terima kasih Bapak. Semua permisawan semuanya yang mendengarkan yang hari ini. Nah, kita sangat bersyukur kepada pertemuan hari ini, banyak ide-ide kreatif terkait dengan pengelolaan sampah yang dikolaborasi dengan teknologi, ya, pengembangan bagaimana masyarakat serta awareness. Inilah yang saya bicarakan, awareness, yaitu kesadaran menjadi kemasan menarik dan bermanfaat dalam judul pertemuan kita malam ini, yaitu mendulang emas dari sampah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit barangkali membagikan upaya pengelolaan sampah dan limbah dari Satwa Taman Safari Indonesia yang berbasis pemanfaatan, ya, telah menjadi bagian dari kegiatan operasional kami sehari-hari. Sebagai lembaga konservasi LK, ya, kami juga berusaha juga untuk menetapkan pengedepannya inovatif yang bagus, yang baru dalam pengelolaan sampah serta aktivitas awareness. Ini yang penting daripada tadi katakan bagaimana kesadaran untuk masyarakat. Ya, saya katakan di sini ada paling 7 dari aktivitas, yaitu pengelolaan sampah dari satwa dan kampanye yang kami lakukan antara lain. Jadi kotoran sampah dari satwa, misalkan gajah, tadi katakan gajah, nah kotoran itu satwa itu dengan produk serat yang tinggi, setelah dianalisa itu bisa menjadikan proses menjadi kertas. Jadi kita namakan pour paper. Nah, ini kita sudah lakukan. Kedua, jadi kompos yang tadi sudah dibicarakan, tadi kita bisa untuk daripada penyuburan dari pertanaman dan juga yang lain-lain. Dan begitu juga kami yang ketiga, ya biogas. Nah, inilah hampir semua sumber kotoran satwa kecuali dengan nilai nitrogennya tinggi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gas, biogas. Itu luar biasa. Ya. Lagi keempat, yaitu paparan, ya, praktekkan borat. Borat itu artinya seperti, ya ini kita lihat kan bagaimana papan bor, yaitu borat. Yang biasanya kita pakai serat kayu, tetapi sekarang kita juga bisa pakai sampah. Itu juga yang kelima, itu bisa digunakan dekor. Jadi sampah-sampah plastik yang tadi memang bisa tadi dikatakan mengancam daripada satwa-satwa karena ulah pengunjung yang melemparkan sampah. Kita tahu bahwa nomor 3 yaitu tidak bisa untuk dicerna terus untuk ini kan sampah plastik yang sulit sekali. Nah, kalau apalagi masuk ke dalam perut hipo, yaitu udanil. Memang beberapa hari lalu adalah hari hipo sedunia, hari udanil sedunia. Udanil juga ada harinya. Nah, luar biasa. Itu juga. Ya, lalu memang luar biasa, ada kewaspadaan, ada dari awareness daripada pengunjung yang merekam, nah sehingga pelakunya kita bisa serahkan kepada yang bertanggung jawab kewajiban ke polisi, sehingga itulah bisa selesai dengan baik sekali. Yang ke-6 yaitu produk maggot. Maggot itu ya seperti larva, ya, larva lalat. Nah, itu yang nanti seperti itu proteinnya tinggi sekali untuk baik untuk makanan daripada juga burung-burung aves. Luar biasa. Ketujuh, nah ini yang saya tekankan, yaitu jadi public awareness. Bagaimana kita seperti hari ini
juga Indonesia menetapkan peduli sampah nasional pada hari ini tanggal 21, yaitu Februari tahun 2022. Luar biasa. Di samping itu juga memang kita lihat bagaimana untuk tadi pembersihan laut atau bagaimana sampah-sampah. Nah, kami juga di Taman Safari yang di Bali, di Gianyar, itu juga ikut turut dengan pemerintah dan masyarakat untuk membersihkan pantai-pantainya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, beberapa aktivitas Taman Safari Indonesia yang boleh saya bagikan kepada kesempatan berbahagia ini. Kami juga selalu berusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang baru dalam pengelolaan sampah. Dan kiranya informasi singkat ini juga untuk menambahkan lagi ide-ide dan manfaat pertemuan pada malam hari ini. Salam Lestari. Salam Lestari. Terima kasih Pak Jansen Manangsang, Presiden Direktur Taman Safari Indonesia. Ibu Bapak yang berbahagia, rasanya kita nggak mau berhenti mengikuti acara ini. Rasanya pengen terus, tetapi minta maaf. Acara harus kami akhiri. Dan untuk itu, ayo daftarkan. Bapak Ibu yang raise hand, please, yang raise hand, please. Tulis nama dan nomor handphonenya untuk juga mendaftarkan untuk acara berikutnya. Sekaligus juga isi Google Form yang sudah kami kirimkan. Karena ini akan bermanfaat. Kita akan memberikan hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan lestari bumi. Panitia akan bekerja keras, mengasihi dan menghubungi Ibu Bapak semuanya. Nah, pada kesempatan ini, saya Agus Mujiono selaku moderator mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman panitia yang luar biasa kerja kerasnya, ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tim kreatif Bapak Andi, demikian juga Pak Didi, Bu Wati, dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan beribu terima kasih kepada koordinator pelaksana yang memberikan dedikasi tinggi, arahan, motivasi, dorongan, teguran, dan juga memberikan kami semangat. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Dr. Sri Hartati. Yes. Ya, Pak Didi, Bu Sri Hartati yang mengasihi kita, yang memberikan sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik, ya. Dan ya, terima kasih Ibu Dr. Sri Hartati selaku koordinator pelaksana acara MOR. Kami harap Ibu Bapak akan mengikuti acara-acara selanjutnya yang akan kami lakukan. Kami percaya masih ada kelanjutan daripada acara ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat tak terhingga kepada setiap Ibu Bapak, orang-orang yang berharga pada malam hari ini, kami mohon pamit. Dan tentunya kita akan ini ada yang saya bukan Mus Mujiono. Saya nggak bisa nyanyi. Ya, terima kasih para narasumber, Ibu Ruth Nehemia dan juga Pak Milando Tampu Bolon. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan kami percaya kita tidak berhenti sampai di sini untuk membawa pengaruh bagi lingkungan yang damai dan sejahtera.